Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoriah. Jumpa kembali bersama saya Dewi Lestari di sini. Kita seperti biasa setiap minggunya akan menjumpai Anda lewat podcast Gandoriah Dinas Kominfo Kota Pariaman. Dan apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada yang bisa dengarkan kita dan saksikan kita, kita doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini sahabat Gandoriah, bahkan itu kita tahu ya beberapa hari kemarin Kota Pariaman berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Dan kita tahu kalau kegiatan tersebut diberi nama itu adalah Bulan Bakti Karang Taruna. Nah, hari ini kita sengaja mengundang Ketua Karang Taruna Kota Pariaman. Kita akan ingin bercerita. Kita ingin mengetahui apa saja sih kegiatan tersebut dan apa dampaknya kepada masyarakat setelah kegiatan tersebut. Kita sapa dulu. Selamat siang Bung Afdila. Selamat siang Kak Dewi. Iya. Apa kabarnya siang hari ini? Kabarnya baik-baik saja Kak Dewi. Semangat ya? Iya, harus Kak semangat Dewi. dong. Oh iya, semangat. Jangan Salam Dewi aja. Panglima. Iya, Jangan betul. Dewi aja yang semangat. Masa ya Ketua Karang Taruna jam segini udah letih gitu ya. Karena faktor siang hari ini Kak. Udah makan belum? Udah makan terlalu kenyang. Nah itu dia. Karena makannya terlalu kenyang nggak ngajak Kak Dewi, makanya lelah jadinya. Karena kepala ikan Kak. Di Di Pariaman ini kan kepala ikannya terlalu enak Kak. Jadi terlena kita Kak. Keren banget. Nah, berbicara masalah Karang Taruna, mungkin ada sebagian kita yang nggak tahu sebenarnya Karang Taruna itu organisasi seperti apa. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu kepada sahabat Gandoriah. Silakan Abdillah. Gini, saya kenalkan diri saya. Saya bernama diberi ibu dan ayah, namanya Afdila, dengan tamatan pendidikan Sarjana Komputer Kak. Jadi aneh kan orang teknik memimpin sebuah organisasi pemuda, tapi zaman sekarang ini juga nggak aneh juga. Nggak aneh sama sekali. Iya, karena teman-teman kita orang teknik juga udah tampil sebagai pimpinan-pimpinan organisasi. Iya, mantap. Jadi mungkin kita kenalkan, nama saya Afdila, Eskom. Sehari-hari saya sebagai ASN Kota Pariaman, tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Posisi saya di Karang Taruna Kota Pariaman adalah sebagai Ketua Karang Taruna yang definitif, yang dipilih melalui tim Ukarya. Namanya kalau di Karang Taruna ini untuk pemilihan pengurusnya atau ketuanya adalah namanya tim Ukarya Karang Taruna, yaitu bertepatan pada tahun 2019 setelah Kakanda Adik Suwandi. Alhamdulillah saya terpilih 5 tahun ke depan, yaitu Prode 2019 sampai 2024. Jadi itu, Kak. Ini baru separuh jalan Jadi gitu. separuh jalan kita dari Karang Taruna kita melakukan konsolidasi di Kota Pariaman ini Kak. Iya. Separuh jalan setelah Karang Taruna dilantik, virus corona datang gitu. Corona Nah, berhubung karena baru dilantik terus adanya wabah yang menyerang jangankan Kota Pariaman, seluruh Indonesia. Nah, itu apa saja nih kegiatan Karang Taruna yang telah dilakukan sampai saat ini? Pertama, setelah kita dilantik, kita melakukan pertemuan dengan beberapa Karang Taruna. Pertama, kita di Karang Taruna Kota Pariaman, yaitu bagaimana penganggotaan organisasi dulu Kak. Penganggotaan organisasi itu pertama kita membentuk pengurus Karang Taruna yang ada di kecamatan Kota Pariaman ini. Iya. Jadi kita bagaimana Karang Taruna itu di level kota, jangankan sampai di level kota aja, di level kecamatan kita juga memperkuat dengan membentuk atau memperbaharui pengurus-pengurusnya. Dan juga sampai ke level-level desa dan kelurahan kita mendorong bagaimana Karang Taruna itu aktif. Selama ini orang kurang tahu dengan Karang Taruna, jadi saya bertekad sebagai Ketua Karang Taruna Kota Pariaman, khususnya di Kota Pariaman dan umumnya di Indonesia, bagaimana Karang Taruna itu bisa membooming Kak, dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah kita. Itu apa sih ceritanya? Kenapa sampai Bulan Bakti Karang Taruna tingkat provinsi Sumatera Barat itu bisa dilaksanakan di Kota Pariaman? Jadi ceritanya gini Kak, mungkin saya dapat tentang juga di kalangan kawan-kawan atau senior-senior Karang Taruna Sumatera Barat. Pada tahun 2019 dengan evaluasi Bulan Bakti Karang Taruna di Agam, Kabupaten Agam, itu kita ditantang beberapa kabupaten kota untuk menjadi tuan rumah berikutnya. Sebenarnya tahun 2020 tuan rumah Bulan Bakti Karang Taruna ini adalah Kabupaten Tanah Datar. Sementara Kabupaten Tanah Datar karena sekarang ini galodo virus corona datang,
Kabupaten Tanah Datar angkat bendera putih, dia nggak sanggup. Tapi kita di Kota Pariaman, Malang kita menyanggupi. Kita suatu tantang buat kita. Kita suka dengan tantangan dalam organisasi pemuda ini, Kak. Itu. Jadi karena ini organisasi kepemudaan, tantangan kita. Iya, kita jadi anak muda ini harus siap untuk ditantang. Bagaimanapun, baik acara, apalah apalagi untuk daerah kita, Kak. Iya, itu tentu di samping kita menyanggupi untuk dilaksanakan sebagai tuan rumah di Kota Pariaman, kita juga harus telah lihat ya bahwa level Kota Pariaman itu berada pada level 2 ya, pada COVID-19, dan artinya itu selangkah lagi kita akan hijau gitu. Ya, jadi kita di level 2 kita dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna. Itu pun kita dari segi anggaran kita minim, dari segi kesiapan, tapi kita yang membakar bagaimana kita kesusahan untuk sebagai tuan rumah Bulan Bakti Karang Taruna. Itu semangat dari teman-teman pengurus Karang Taruna Kota Pariaman dan disokong oleh pemerintah Kota Pariaman melalui dinas sosial. Itulah yang membakar semangat kita bahwa kita bertekad Pariaman menjadi yang terbaik sebagai tuan rumah Bulan Bakti Karang Taruna di tingkat Sumatera Barat ini, Kak. Tapi tetap ya kemarin itu kita pantau tetap melaksanakannya dengan prokes ya. Alhamdulillah kita melaksanakan dengan prokes. Sebenarnya kita menginginkan jumlah pengunjungnya banyak, Kak. Tapi kita prokes itu kita batasi. Masing-masing kabupaten kota itu cuman keterwakilannya 3 orang. Seperti itu. Dan kita juga Kak, melampirkan yaitu rapid test dan PCR-nya. Dan juga kita menyediakan fasilitas vaksin di lokasi acara itu pada hari Minggu. Gratis ya? Gratis lah, karena emang keren. Tanpa bayar kan. Emang keren sekali. Nah, kita ingin tahu nih, apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan selama Bulan Bakti Karang Taruna tersebut? Tapi tunggu dulu, kita break sejenak dulu. Setelah yang ini kami kembali untuk Anda. Baik, selamat siang sahabat Gandoria, kita kembali di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman dan masih bersama Bung Afdillah, Ketua Karang Taruna Kota Pariaman, yang saat ini Karang Taruna Kota Pariaman itu bisa dikatakan mendapatkan nama baik di tingkat provinsi karena telah berhasil dan sukses menyelenggarakan Bulan Bakti Karang Taruna tingkat provinsi. Nah, kita tadi sudah mengetahui ya kenapa sampai tuan rumahnya ada di Kota Pariaman dan ternyata dapat tantangan dan tantangan berhasil. Kita ingin mendengarkan ceritanya dulu nih. Gimana nih Bung Afdillah, apa saja nih kegiatan selama Bulan Bakti Karang Taruna itu? Jadi kegiatan selama Bulan Bakti Karang Taruna itu, Kak, rundown acara kita yaitu mulai tanggal 23 kita melaksanakan menerima tamu dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat berdasarkan undangan kita. Itu mulai dari tanggal 23 hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita menerima tamu melalui panitia seksi tamu kita di Hotel Safari Inn. Dan juga tamu-tamu itu menginap serta dia dan juga berdasarkan surat itu juga membawa tamu lebih dia kepada Kota Pariaman. Sebenarnya kita mengundang beliau cuman 3 orang, masing-masing kabupaten kota, tapi ada beberapa kota yang mengutus utusannya karena ketertarikannya dengan Kota Pariaman, Kak. Iya. Terutama kata beliau dia tertarik dengan kulinernya dan alam atau tempat wisatanya yang ada di Kota Pariaman. Seperti Kota Payakumbuh, dia mengirim utusannya 1 bus, itu lebih kurang 30 orang ke Kota Pariaman. Itu pun beliau membayar hotel itu secara pribadi. Karena kita menyediakan hotel itu masing-masing kabupaten kota cuma 1, masing-masing kabupaten kota 1 kamar maksudnya. Dan kegiatan kita pada hari pertama itu kita menanti tamu sampai pukul 13 sampai 15 WIB siang hari. Dan setelah itu kita melakukan general meeting, yaitu menyepakati apa kegiatan selanjutnya dalam Bulan Bakti Karang Taruna ini dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kota Sumatera Barat pada waktu itu. Pada waktu itu dipimpin langsung oleh Kakanda Madianur selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat dan juga saya sendiri sebagai pembawa acaranya atau moderatornya pada waktu itu. Ada beberapa kesepakatan acara kita selanjutnya, yaitu untuk
pada malam Sabtu itu atau malam Minggu itu kita melakukan pegelaran kesenian. Yang mana pegelaran kesenian itu kita menghadirkan kesenian tradisional kita yang mana yang dibina oleh Karang Taruna Ausurumpun Talagosaria dan berkolaborasi dengan grup Gandang Tasa di Karang Taruna Komara, yaitu Kota Marapa. Jadi kita di sini Karang Taruna juga membina kesenian-kesenian daerah seperti kesenian tradisional itu, dan juga kami tunjukkan malam itu pada tanggal 23 Oktober kemarin itu. Dan juga setelah pegelaran kesenian kami juga melakukan dendang berhadiah terhadap peserta-peserta dalam hiburan itu malam juga. Terkhusus pada malam itu kita dapat tamu undang khusus. Malam tamu kita bukan dari nasional juga Kak, tapi juga internasional. Siapakah kira-kira? Yaitu Bapak Profesor Kim Joel, yaitu Sekjen TPO, kebetulan teman dekat dengan Bapak Wali Kota kita. Pada malam itu kita juga dihadiri Kak oleh Wali Kota Pariaman yang sangat jenius, yaitu Bapak Jenius Umar, dan juga didampingi oleh Ketua MPKT, yaitu Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Pariaman, yaitu Bapak Kakandayo Tabalat, SSTP MSI, sekaligus beliau adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman Kak, malam itu Kak, yaitu pertempatan malam 23 Oktober 2021. Berarti sangat merasa membanggakan ya ketika kita menjadi tuan rumah dan kita pun hari itu dihadiri oleh tamu yang sangat luar biasa sekali gitu. Setelah itu tanggal 24 kita lanjut lagi acara mulai pagi Kak. Biarpun hujan rintik-rintik atau gerimis yang mengundang, tapi kita semangat kita tetap membara. Kak Semangat Dewi. pemuda sekali semangat gitu. pemuda sekali, semangat 45. Karena pada waktu itu pagi itu kita pertama bagaimana pelestarian alam kegiatan kita Kak, seperti pelepasan tukik, yaitu bebek tukik itu malah dihadiri oleh Bapak Gubernur kita Kak, Bapak Mahayaldi. Dan juga unsur-unsur pimpinan daerah juga hadir, seperti Bapak Wali Kota kita, Kepala Dinas tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat juga hadir, dan juga kawan-kawan atau pengurus Karang Taruna Sumatera Barat juga ikut andil dalam pelepasan tukik itu sendiri, dan juga tidak ketinggalan juga masyarakat sekitar Kak dalam pelestarian alam ini, yaitu pelepasan bibit tukik, dan juga dilanjutkan dengan acara seremonial yaitu tentang pembukaan bulan bakti Karang Taruna Kota Pariaman. Dan dilanjutkan setelah pembukaan seremonial kita juga karena dibatasi karena mengikuti prokes, kita melaksanakan vaksinasi gratis dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Alhamdulillah berjalan lancar, dan dilanjutkan dengan penebaran bibit benih ikan nila di kolam-kolam, yaitu kolam Pordawis yang ada di kawasan Apar Mangrove. Karena tujuan kita menebar benih ikan ini adalah Kak, sebagai bagaimana pemuda atau Porda tergabung dalam Pordawis, kelompok sadar wisata Desa Apar itu sendiri dan lingkungan sekitarnya bisa memanfaatkan bibit ikan itu menjadi pundi-pundi uang nantinya berapa bulan ke depan. Setelah itu kita menebar benih ikan dan dilanjutkan dengan penanaman bibit mangrove. Karena setelah kita bibit mangrove, kita sadar karena hutan itu perlu kita kita jaga juga, terutama pada wilayah kita kan ada hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu sangat bermanfaat terhadap lingkungan, karena hutan mangrove itu adalah dapat menahan abrasi pantai dan menahan abrasi dari tsunami, malahan kata-kata profesor yang telah menelitinya. Dan dilanjutkan dengan setelah itu kita memberikan bantuan kepada masyarakat miskin kita yang rumahnya yang tidak layak huni Kak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bantuan bekerjasama dengan LKKS Kota Pariaman, dengan Basnas Kota Pariaman, dan Basnas Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita melakukan rehab bedah rumah itu sebanyak 8 unit. Dan juga dibantu oleh CSR Semen Padang Kak. Dan juga dibantu oleh Bank Nagari, sponsor-sponsor lainnya, dan juga tidak kalah sponsor kita pada saat sekarang ini Kak, waktu acara itu yaitu UDD Bunir Kak. Beliau adalah seorang pengusaha muda di Kota Pariaman
Beliau juga memberikan bantuan dan support kepada kita. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada DIY Kak yang baru buka di Kota Pariaman, dia juga memberi bantuan. Dan juga klinik kesehatan Kak, klinik Balat Medical Center juga memberi bantuan kepada kita pada saat kemarin. Jadi perhelatan atau kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna ini sangat didukung oleh masyarakat Kota Pariaman dengan cara banyaknya bantuan yang diterima. Mungkin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Iya. Tapi pada kesimpulannya hasil dari Bulan Bakti Karang Taruna itu adalah bantuan bedah rumah terhadap masyarakat miskin. 8 unit ya? 8 unit. Dan juga ketinggalan juga Kak. Bantuan yaitu masker. Kita memberikan bantuan masker kepada Karang Taruna se-Kota Pariaman, yaitu yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kak, dan juga bantuan vitamin. Karena kita melaksanakan Bulan Bakti Karang Taruna itu dalam kondisi Covid, alhamdulillah juga kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Karang Taruna itu dalam bentuk vitamin Kak. Bagaimana imun masyarakat kita tuh bisa tumbuh. Bisa tumbuh ya. Dan sudah terbayang sekali ya 2 hari mereka di sini dengan jumlah yang cukup banyak. Berapa duit yang telah mereka berikan ke Kota Pariaman gitu ya. Dan alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah menurut pantauan kita kemarin itu Kak, rata-rata orang itu menghabiskan, masing-masing orang itu minimal 100.000 satu orang Kak di Kota Pariaman. Itu dalam 1 hari. 1 hari. Kemungkinan dia 2 hari di sini berapa dia menghabiskan uang? Itu minimal. Yang maksimalnya kita kan nggak tahu. Gitu ya. Karena itulah gunanya kegiatan kita, bagaimana Bulan Bakti Karang Taruna bisa hadir di Kota Pariaman yang tingkat Sumatera Barat. Malah kami nantinya di Karang Taruna Kota Pariaman membuka diri untuk ke nasional juga Kak, PNKT. Jadi bagaimana Bulan Bakti Karang Taruna tingkat nasional itu di Kota Pariaman ini Kak. Nah, itu Kak. Nanti kita bahas kembali untuk tingkat nasional. Kami kembali setelah yang berikut ini. Tetap di sini ya. Oke. Baik sahabat Gandoria, masih di podcast yang hari ini bersama Bung Afdillah, Karang Taruna Kota Pariaman, Ketua Karang Taruna Kota Pariaman, dan juga salah satu ASN di Pemko Pariaman yang smart, ganteng, manis, tapi sayangnya udah punya istri ya. Kurang tidak membuka kesempatan, jadi jadi yang di rumah nggak bisa lagi, udah punya istri ternyata. Nah mungkin kita sebenarnya ingin bercerita tentang lebih ke Karang Taruna seperti apa. Namun tetap ya Bung Afdillah ya, kita dibatasi oleh waktu. Nah mungkin di penghujung ini apa yang ingin disampaikan khususnya kepada mereka yang telah memberikan sponsor, dan khususnya lagi itu kepada keluarga besar Karang Taruna dengan suksesnya Bulan Bakti Karang Taruna ini. Mungkin kami atas nama pengurus Karang Taruna Kota Pariaman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang telah mendukung kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna maupun kegiatan Karang Taruna lainnya di Kota Pariaman ini. Dan kita ucapkan terima kasih pertama yaitu kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mana langsung dihadiri Bulan Bakti Karang Taruna kita oleh Bapak Gubernur dan beberapa OPD, yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran. Kita ucapkan terima kasih besar juga, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran. Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Pariaman, yaitu melalui Bapak Wali Kota Pariaman, Bapak Wakil Wali Kota Pariaman, Bapak Ibu Ketua DPRD Kota Pariaman beserta jajaran, dan yang kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua MPKT Kota Pariaman yaitu Bapak Yota Balat, dan kita ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Dinas Sosial Kota Pariaman yang telah menyokong penuh kegiatan acara kita ini, baik materi maupun non materi. Dan teristimewa kita ucapkan terima kasih kepada pengurus Karang Taruna Kota Pariaman yang telah susah payah untuk menyukseskan acara Bulan Bakti Karang Taruna dan kegiatan-kegiatan Karang Taruna lainnya. Teristimewa kita ucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kita yaitu LKKS Kota Pariaman, Ibunda Luciana
Lucianel Arlim. Dan kita ucapkan terima kasih kepada BAS Kota Pariaman serta BAS Provinsi Sumatera Barat. Yang kita ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor kita, yaitu Bank Nagari, Semen Padang, Balat Menika Center, DIY, UDE di Munir, CP Bersama Jaya Advertising, Pokdatwis Desa Apar, dan masyarakat Kota Pariaman umumnya dan khususnya masyarakat Desa Talua dan Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara. Karena berkat mereka juga lah acara ini sukses ya. Itulah cara kita sukses. Mungkin ada kilaunya juga, kita tidak bisa menyampaikan terima kasih satu persatu. Jadi melalui acara inilah kita bisa mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Kota Pariaman khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia yang tahu dengan kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kota Pariaman ini, Kak. Jadi kalau itu artinya saya simpulkan kalau ada kegiatan Karang Taruna di tingkat nasional itu bisa di Pariaman gitu. Oh iya, bagaimana kegiatan? Bung Abdillah siap gitu ya. Siap, kita Kota Pariaman siap untuk malan jangan sumbar. Kita bermimpi bagaimana Bulan Bakti Karang Taruna tingkat Sumatera Barat Indonesia itu, Kak. Iya. Itu di Kota Pariaman. Amin. Orang memperkirakan Kota Pariaman itu kota kecil, tapi Kota Pariaman siap untuk menggelar event nasional. Amin, amin, amin. Semangat. Oke, terima kasih Bung Abdillah sudah berbincang kita pada podcast hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, kompak selalu Karang Taruna Kota Pariaman dan lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan bakti lainnya. Dan terima kasih juga buat Anda sahabat Gandoriah yang telah mengikuti kami, dan mudah-mudahan kita bersama bisa tetap bersemangat dalam memajukan kota yang kita cintai ini. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.